Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Wanita itu mendengarkan bahwa Fuzi memutuskan diri dari dunia selama 40 tahun. Apa yang dilakukan Fuzi selama ini? Fuzi tidak ingin melihat siapapun. Dia bersama seseorang bernama Pioran selama bertahun-tahun, dan ketika Pioran meninggal, itu sangat menyakitkan baginya. Jadi Fuzi pikir, jika itu sangat menyakitkan, dia lebih suka tidak melihat siapapun. Fuzi abadi, tapi dia tidak bisa menghentikan orang dari kematian. Dirinya tidak dapat menyelamatkan banyak orang selama bertahun-tahun. Dokter bertanya, apakah kamu akan hidup seperti itu mulai sekarang? Sendirian, dalam persembunyian, jauh dari semua orang. Fuzi mengiyakan, jika dia bisa, dia akan melakukan itu. Tapi dokter tahu, ketika Fuzi mendengar desa diserang, Fuzi langsung datang berniat membantu desa. Wanita itu meminta Fuzi mencari seseorang yang mengerti Fuzi, yang disebut teman. Fuzi tidak bisa, dia tidak ingin bantuan siapapun jika semua itu diganti dengan pengorbanan mereka. Dokter menjelaskan, semua orang mengalami kematian, dan memberitahu Fuzi hal itu bukan masalah yang unik untuk Fuzi. Fuzi menolak penjelasan si dokter karena semua orang mati, tapi dia selalu hidup. Hal itu akan terjadi selamanya. Fuzi bisa hidup sendirian, dia tidak butuh teman. Wanita itu ingin melihat wajah-wajah dari orang-orang yang Fuzi temui. Ini adalah permintaan terakhirnya. Dia memohon ke Fuzi untuk melakukannya. Fuzi mengiyakan permohonan itu dan meminta mereka jangan panik. Fuzi bilang, ini adalah orang pertama yang kutemui. Ketika dia berwujud muda, aku tidak tahu namanya. Dia mati seperti mau tidur, karena aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Selanjutnya aku bertemu Mat. Dia menjagaku saat aku tak berdaya. Parona mati-matian mencoba melindungi Mat. Hayashi membunuh mereka berdua. Lalu aku bertemu Gugu. Gugu melawan Knocker untuk aku. Tapi karena itu, aku mengambil Gugu darinya, saudara Gugu, Shin. Dan Gugu punya keluarga lain. Si kakek minuman keras. Dan Rin. Setelah itu aku tiba di Pulau Jenada. Di sana aku melawan seorang pria kuat bernama Nat. Ada yang lain. Orang lain berjuang dengan hidup mereka di barisan. Uroi, Mia, Opa. Dan saat Fuzi ingin meniru Sandal dan Tonari, dia tidak bisa. Jadi mereka masih hidup. Membuat Fuzi sangat senang. Dokter yang melihat Fuzi ikut senang. Tapi saat itu juga wanita itu tambah parah batuknya. Wanita itu bertanya, seperti apa orang yang bernama Tonari itu? Fuzi selalu berpikir kalau Tonari hanya orang brengsek. Tapi Tonari mengenalkan Fuzi ke teman-temannya yang berjuang bersamanya. Membuat Fuzi sekarang berpikir, menghargai semua bantuan dari Tonari. Tonari yang mengetahui dia tidak brengsek lagi di mata Fuzi, dia tersenyum senang. Wanita itu meminta Fuzi untuk berpikir terus pada semua orang yang masih hidup. Kapanpun Fuzi bisa. Hanya itu akan membuat Fuzi senang untuk hidup. Singkat cerita, si dokter akan kembali ke kota mereka untuk memberitahu semua orang tentang kematian si cewek tadi dan bertanya mau kemana Fuzi. Fuzi belum tahu mau kemana. Dokter meminta jika Fuzi menghadapi Hisame lagi, jangan ragu untuk berubah menjadi wanita temannya tadi, karena dia membuat tubuhnya kebal terhadap racun demi Fuzi. Fuzi bertanya-tanya siapa wanita itu dan kenapa dia melakukan demi Fuzi. Atas permintaan wanita itu, si dokter tidak bisa memberitahu namanya ke Fuzi, karena wanita itu pernah bilang hal itu, membuatnya malu. Dokter dan wanita itu menyayangi Fuzi, menyuruh Fuzi mengingat bahwa banyak anak panah lebih baik daripada satu. Temanmu tidak hidup untuk membuatmu sedih. Saat itu juga si dokter pamit pergi meninggalkan Fuzi.
Dalam perjalanan dia sudah tidak kuat lagi menahan air mata yang selama ini dia tahan. Sandal berkata, "Tonari, kamu di mana? Apa kamu ada penyesalan?" Fuzi yang lagi sendirian. Dia mencoba mengubah bentuknya ke wanita itu. Dan terjadi lagi, Fuzi merasakan kepedihan yang selalu ditinggal mati teman-temannya. Takdir mimpi yang sudah lama terpendam. Saat itu Fuzi bingung, mau ngapain. Dia berpikir, apa harus mencari teman, seperti kata Tonari padanya. Walaupun Fuzi tidak benar-benar ingin berada di sekitar orang lain. Jubah hitam datang, memberitahu Fuzi, kabar bagus, Knocker telah muncul di dua tempat yang sama sekali. Tidak mungkin Fuzi jangkau dengan kakinya. Fuzi menjawab, apanya yang bagus dengan kabar itu? Kabar bagusnya adalah alasan Fuzi untuk menutup diri dari orang lain telah hilang. Dimanapun Fuzi berada, para Knocker akan menyerang orang. Jadi jika para Knocker menyerang orang lain, itu berarti mereka mengejar dunia, bukan hanya Fuzi targetnya. Jubah hitam tidak tahu itu. Dia pikir para Knocker cemburu pada Fuzi dan Jubah hitam. Jadi Jubah hitam tidak tahu apa-apa. Meskipun dia bertindak sangat pintar, Jubah hitam tidak bisa mengendalikan pikiran. Dia tidak bisa merasakan apa yang mereka pikirkan. Fuzi tahu, Jubah hitam bisa mengontrol pikiran tubuh, lalu meminta Jubah hitam untuk hentikan para Knocker. Jubah hitam bilang, jika Fuzi ingin hentikan para Knocker, itu adalah hal yang harus Fuzi lakukan. Saat itu Fuzi memaksa Jubah hitam untuk hentikan Knocker, tapi Jubah hitam langsung pergi. Lalu Fuzi dikejutkan suara yang bilang, kamu di sana Fuzi? Ketika Hisame datang, dia berada di hutan. Setelah itu tangannya membawanya ke Fuzi. Hisame tidak ingat apa-apa atas kejadian kemarin. Menurut Fuzi lebih baik mereka lepaskan Knocker itu di lengan Hisame. Saat itu Fuzi membuat takut Hisame. Hisame menolak jika Knocker di tangannya dibunuh. Hisame sudah memberikan lengan kirinya kepada Knocker itu. Saat Fuzi sudah siap akan memotong tangan kiri Hisame, Knocker pada tangan kiri Hisame membalas serangan Fuzi. Hisame menjelaskan, dia masih ada hal yang harus dia lakukan, tapi nampaknya tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan Knocker. Hisame mungkin tidak akan mencoba melihat Fuzi lagi, membuat Fuzi kasihan. Fuzi bilang, maka aku akan membawamu ke tempat orang dewasa berada. Fuzi mengajak Hisame mengikutinya. Fuzi memberikan perban untuk Hisame. Fuzi merasakan bau tubuh anggota Hisame dekat. Mereka mungkin akan bertemu anggota Hisame besok. Fuzi bertanya ke Hisame, apa yang akan Hisame lakukan ketika sudah pulang? Hisame akan bekerja untuk menjaga para penjaga, dan suatu hari akan mempunyai anak, lalu membuat keturunan Hayase untuk masa depan. Fuzi tidak mengerti apa yang dikatakan Hisame. Ini hari terakhir Hisame bertemu Fuzi. Dia akan memberitahu Fuzi tentang sesuatu. Hayase mempunyai keinginan, tujuan rahasia selain kegiatan yang diketahui publik. Tujuan rahasia ini hanya dibagikan dalam keluarga Hayase. Hisame ingin mempunyai anak dari Fuzi. Itu tujuan Hisame mengejar Fuzi. Fuzi bertanya, jika Hisame mencapai tujuan itu, apakah dia akan meninggalkan Fuzi sendiri? Hisame tidak yakin akan meninggalkan Fuzi, tapi dia pikir, mungkin ibunya dan neneknya yang sudah meninggal akan senang jika itu terjadi. Tapi Fuzi tidak tahu bagaimana buat anak. Hisame menjelaskan buat anak, karena ibunya dulu pernah cerita cara buat anak muda, cuma tidur bersama. Fuzi baru tahu itu, tapi dia sudah sering tidur dengan banyak orang, dan Fuzi tidak pernah punya anak. Hisame menjelaskan, tampaknya kecuali gadis itu cukup umur, dia tidak bisa hamil, dan juga hal itu hanya berfungsi jika kamu menginginkan anak. Hisame meyakinkan Fuzi, semua akan baik-baik saja. Ibunya dulu pernah mengatakan kepada Hisame, hal itu terlalu dini untuknya, tapi Hisame akan melakukan yang terbaik untuk melahirkan anaknya Fuzi. Fuzi mengiyakan jika hal itu bisa menjauhkan Hisame padanya. Hisame berterima kasih kepada Fuzi. Berkat Fuzi dia bisa kembali ke rumah dengan kepala tegak. Fuzi menyuruh Hisame mengatakan kepada lengannya untuk menyerang lagi ketika bisa bicara. Hisame yakin Knocker di tangannya mendengarnya, dan dia meminta Fuzi untuk segera tidur. Fuzi terlihat peduli dengan Hisame.
Pagi harinya, para anggota Hisame mencari Hisame. Fuji dengan wujud Shin, saudara Gugu, mengantar Hisame ke mereka. Fuji memberitahu ke mereka bahwa lengan kiri Hisame sudah mulai membusuk, lebih baik mengamputasinya dan merawatnya segera. Saat mereka mau pergi, Fuji mengancam akan membunuh Hisame kapanpun dia mau. Jubah hitam datang. Dia memberitahu Fuji, mungkin anakmu dan Hisame yang akan datang lagi. Itu tidak mungkin terjadi, karena Fuji tidak tidur dengan Hisame. Masa depan pembuatan anak Fuji secara teknik berfungsi. Jika Fuji ingin, yang harus Fuji lakukan adalah pergi ke kota dan mencobanya. Fuji tidak tahu apa yang dikatakan Jubah Hitam. Jubah Hitam minta maaf jika Fuji tidak mengerti. Itu hanya sebuah usul. Dia bertanya, kenapa tidak pergi ke kota?